Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada segenap siswa-siswi MA Al-Amin Tabanan. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Hakim. Saya pembina pramuka di MA Al-Amin Tabanan. Dan saya juga mengajar beberapa mata pelajaran di kelas. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Nah, pertama kita harus tahu apa itu moderat. Moderat ini adalah adil. Adil sesuai dengan tempatnya, tidak berlebih-lebihan, tidak juga kekurang-kurangan. Nah, dalam kehidupan kita moderatnya bagaimana? Nah, dalam kehidupan kita, tentu kita sebagai orang Islam, Islam itu tidak hanya sekedar ritual, tapi juga amal soleh yang mempunyai dampak nyata dalam kehidupan. Jadi kita ibadah kita harus 100%, sholat kita 100%, puasa kita 100%, amal soleh kita, sosial kita juga harus 100%. Jadi adil, jadi kita sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Nah, dalam kehidupan kita berbangsa, beragama, dan kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita memiliki hubungan-hubungan sosial, baik kita antara kita dengan sesama muslim, kita manusia dengan manusia, dan kita juga sebagai warga negara. Nah, pertama saya ingin mengutip sebuah hadis tentang hubungan antara umat Islam satu dengan yang lainnya, yang berbunyi, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Sahih Muslim. Nah, kemudian juga saya ingin mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'asa ilal jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari dua hadis ini kita bisa pahami bahwasanya kita sebagai umat Islam, kita harus memiliki yang namanya kebersamaan. Kita harus merajut kebersamaan, tidak boleh egois dan tidak boleh merasa diri yang paling penting atau berjasa. Kita harus saling bergotong royong, harus memiliki tenggang rasa. Nah, ini merupakan sikap mukmin yang harus dibangun dalam diri setiap orang Islam. Kemudian sesama muslim kita juga harus melalui yang namanya suka duka bersama-sama. Kita tidak boleh bergembira di atas penderitaan muslim yang lain. Ketika ada muslim yang kesusahan, kita harus ikut menolongnya, kita harus membantunya, kita harus meringankan beban saudara kita sesama muslim. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sikap saling memiliki juga harus kita miliki. Jadi kita harus, karena kita memiliki iman yang sama, kitab suci kita sama, kiblat kita sama, Tuhan kita sama, maka kita harus memiliki persaudaraan yang sejati, persaudaraan kita seiman. Nah, itu ikatan kita antara muslim dengan muslim lainnya. Kemudian kita juga harus memiliki ukhuwah sesama umat manusia di seluruh alam ini dan juga di negara kita. Saya ingin mengutip sebuah ayat Al-Quran, surat An-Nisa, ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah melalui nasab yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini nasabnya bertemu pada satu bapak yang sama, yaitu Nabi Adam. Nah, karena kita memiliki satu nasab, Nabi Adam, maka sudah sewajibnya kita ini harus saling menjaga, saling menyayangi, saling mengasihi. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling berbuat jahat, tapi kita harus menjaga, harus memberikan yang namanya kebaikan kepada semua manusia. Kita tidak boleh melanggar hak-hak setiap manusia, dan kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada manusia yang lainnya, karena kita semua ini adalah ciptaan Allah. Maka Allah itu adalah Maha Penyayang. Allah menciptakan seluruh manusia, maka kita juga harus menyayangi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kita tidak boleh saling menyakiti. Kemudian juga saya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi, masalul mu'minina masalun nihlati in akalat thayyiban wa in wadu'at thayyiban wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Apabila ia makan, maka ia akan makan sesuatu yang baik, dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak mematahkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, kita pahami dari hadis ini tadi, seorang mukmin harus mampu menempatkan diri pada posisinya. Sebaliknya, orang yang zalim itu akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang mukmin ini hanya melakukan yang baik-baik saja, makan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, apapun keadaannya, ia akan berusaha melakukan yang baik-baik. Jadi orang muslim ini haruslah selalu berbuat yang baik, makan baik, berkata baik, menghasilkan juga yang baik. Tidak boleh membuat kerugian. Maka kita seorang muslim dimanapun kita berada, maka kita harus bisa memberikan yang namanya kebaikan bagi tempat yang kita tempati. Tidak boleh kita mendatangkan kerugian. Sebagaimana kita juga sebagai warga negara di Indonesia ini, kita sebagai orang umat Islam harus memberikan dampak, harus memberikan manfaat kepada bangsa dan negara kita. Tentu manfaat yang baik-baik. Nah, selain itu, sebagai seorang pelajar, kita juga harus bisa bersikap layaknya sebagaimana orang itu sudah terpelajar. Nah, bagaimana? Tentu setiap siswa, setiap manusia kita harus mempunyai yang namanya nalar. Kita diberi yang namanya akal untuk menalar. Nah, kita harus bisa bernalar yang namanya bernalar kritis. Jadi kita tidak boleh yang namanya asal ambil saja, atau yang biasa kita kenal dengan fanatik buta, taklid utama. Ini kita tidak boleh. Nah, maka untuk menghindari yang namanya fanatik buta ini, kita harus yang namanya belajar. Kita harus menuntut ilmu. Maka inilah tujuan Anda datang ke MA Al-Amin Tabahan ini, tentu untuk menuntut ilmu, untuk menggapai cita-cita Anda di masa yang akan datang. Selain itu, kita juga harus memiliki jiwa yang kompetitif. Bagaimana jiwa yang kompetitif ini? Kompetitif ini kita harus semangat.
kita harus bisa mengenal diri kita. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka kita harus bisa mengenal di mana kekurangan kita dan di mana kelebihan kita. Maka dengan mengenal diri kita, kita nantinya akan bisa menjadi kreatif dalam mengembangkan diri kita. Jika Anda punya kelebihan dalam suatu bidang, maka kembangkanlah. Kreatiflah dalam mengembangkan kelebihan-kelebihan Anda. Tentu kelebihan ini harus bersikap atau merupakan kelebihan yang baik. Karena manusia ini tentu diciptakan untuk kebaikan dunia. Maka tentu kita semua ini harus yang namanya mengembangkan potensi kebaikan dalam diri kita. Nah, itu tadi sedikit materi tentang karakter moderasi beragama dan berkebangsaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar di MA Al-Amin Tabanan. Selalu semangat, selalu kreatif, dan gapailah segala cita-cita Anda dengan bersekolah di MA Al-Amin Tabanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There is so much that takes